Selamat datang di Paradise Indonesia Talks, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Hai, saya Paskali Siswari, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda, Paradiser dan juga Paradise People dalam Paradise Indonesia Talks, perbincangan seru dari PT Indonesian Paradise Property Tbk yang akan membahas banyak sekali mulai dari gaya hidup, lalu tren properti, dan juga kisah-kisah inspiratif dari banyak tokoh. Nah, tentunya saya tidak akan sendirian karena akan banyak sekali narasumber yang menemani saya berbincang dalam podcast kali ini. Sekali lagi senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda di Paradise Indonesia Talks persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk, sebuah iconic lifestyle developer yang sudah berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidang properti dan punya banyak sekali iconic lifestyle properti di seluruh Indonesia. Nah, INPP memiliki portofolio di bidang properti yang sebagian besar adalah hotel, lalu juga apartemen dan juga shopping center di Jakarta, Bandung, Bali, Batam, dan juga Yogyakarta. PT Indonesian Paradise Property Tbk juga terus mengembangkan kawasan mixed use, terutama di Bali dan juga Makassar. Ini sejalan dengan tujuan perusahaan untuk menghasilkan properti yang ikonik. Kedepannya, INPP akan terus mengembangkan bisnis propertinya ke kota-kota lain seperti Bogor, Balikpapan, dan juga Semarang. Tentunya agar menjadi developer yang ikonik dan juga unggul, diperlukan kerja keras, lalu juga teamwork, dedikasi, passion dari seluruh individu di dalam korporasi, terutama dalam menghadapi perkembangan dunia yang sangat cepat, lalu juga ada disrupsi digital yang sedang terjadi. Tentu ke depannya perkembangan dunia bisnis juga akan lebih menantang yang memerlukan Paradiser dan juga Paradise People untuk punya mindset yang bertumbuh atau growing mindset, memperluas wawasan dan juga mempersiapkan diri yang jauh lebih baik lagi dari yang sekarang. Itulah topik yang akan kita bahas di podcast kali ini, Paradiser dan juga Paradise People, seputar growth mindset dalam menghadapi perkembangan dunia yang sangat cepat. Lalu juga ada digitalisasi yang tentunya harus disikapi dengan sangat cepat dan juga tepat. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang tentunya mumpuni sekali di bidang ini yang akan berbagi tips untuk Anda semua. Nah, saya tidak akan sendiri hari ini. Sudah hadir hari ini akan berbagi tips untuk Anda, Paradiser dan juga Paradise People soal growth mindset. Sudah ada Ibu Indri Musmar selaku Founder and Managing Director dari Learning Resources and Consulting yang selama ini juga membantu pengembangan sumber daya manusia di PT Indonesian Paradise Property Tbk. Ibu Indri, halo, apa kabar? Selamat pagi dan halo juga Mbak Riri. Iya, senang sekali loh. Aku beruntung sekali karena hari ini bisa bertemu Bu Indri. Kita bakal ngobrol banyak sekali dan panjang soal growth mindset ya Bu Indri. Sip, saya juga paling senang nih diskusi tentang growth mindset. Apalagi untuk Paradiser dan Paradise People, ini pasti bakalan bermanfaat banget nih Mbak Riri. Tentu, untuk para pekerja profesional ini akan sangat bermanfaat. Tapi mungkin buat yang sedang menyaksikan YouTube ini bertanya-tanya, kenapa harus Bu Indri di sini? Saya akan cerita dulu nih mungkin dari pengalaman yang panjang sekali, ini benar-benar panjang karena Bu Indri sudah 31 tahun ya Bu berkarir di bidang service quality dan juga learning development strategy. Ya. Sektornya mulai dari ada maskapai, Singapore Airlines, sampai perbankan, Citibank dan juga beberapa bank lain. Lalu ada mendirikan Learning Resources Consulting, sudah 16 tahun berdirinya dari 2006. Nah, saat ini Bu Indri juga sedang menempuh program doktoral di International School of Management Paris. Areanya adalah Learning and Development. Ya. Lalu yang saat ini juga adalah Bu Indri sedang membantu berbagai organisasi klien di Learning Resources, menjadi senior advisor di beberapa corporate university, salah satunya adalah Mandiri University. Ini contoh
nyata banget dari growth mindset. Wah, Bener banget. terima kasih Mbak Karena Riri. panjang sekali sampai saya tentunya harus baca karena jangan sampai ada kesalahan dari pengalaman Bu Indri. Ya, terima kasih Mbak Riri. Sudah lengkap tadi disampaikan. Dan saya juga senang banget ya ketemu Mbak Riri. Jadi sebetulnya kita nanti bisa diskusi ya untuk para Paradiser dan Paradise People. Bagaimana caranya mereka bisa memperkuat lagi growth mindset nih Mbak Riri. Oke, nah tapi mungkin ada orang-orang yang bertanya-tanya Bu Indri. Apa sih tuh growth mindset itu kayaknya bahasanya terlalu rumit deh. Tapi emang serumit itukah untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih Bu growth mindset itu? Nah ini sebetulnya konsep yang sederhana Mbak Riri. Growth mindset itu adalah sebuah keyakinan untuk setiap orang bahwa dirinya itu memiliki kapabilitas dan keahlian yang selalu berkembang. Jadi sebetulnya mereka adalah seseorang yang juga memiliki peningkatan, lalu kemudian penambahan keahlian dan kapabilitas seiring dengan penambahan usia, seiring dengan nanti mereka bekerja di berbagai area, dan seiring juga dengan pengalaman-pengalaman mereka mungkin bertemu dengan banyak orang. Jadi sebetulnya growth mindset itu adalah satu konsep bahwa kita ini yakin loh, bahwa memang kita nanti akan terus bertambah keahliannya, terus bertambah kemampuannya. Bisa jadi hal yang kita tidak miliki di 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, lalu hari ini kita punya kapabilitas itu. Nah ini penting kenapa nih Mbak Riri? Karena kan di INPP, di organisasi manapun, kita tahu ya tantangan itu selalu ada yang baru lagi. Betul. Baru lagi. INPP pun juga ingin menjadi yang terbaik. Pak Agus saya bacanya dan saya juga lihat ya di salah satu podcast beliau di INPP ini, Pak Agus mengatakan ayo INPP ini harus menjadi perusahaan yang unggul. Bagaimana caranya unggul? Menurut Pak Agus adalah kita harus kreatif dan berinovasi supaya nanti bisa menjadi perusahaan yang menghasilkan properti terbaik. Nah ini nih visi dari beliau ini yang bisa menjadi basis kita. Oh iya ya, berarti untuk bisa inovatif, untuk bisa kreatif, ada loh yang harus kita tambahkan. Ada kapabilitas yang harus kita tingkatkan. Nah ini yang kita sebut dengan growth mindset. Jadi kita yakin ya bahwa hari ini dan hari esok kita bisa terus meningkat. Tidak ada yang kita sebut dengan saya nggak mampu, saya tidak berbakat gitu Mbak Riri. Nah ini yang kita harus hapuskan dan ini yang kita sebut dengan fixed mindset. Jadi berbeda dengan growth mindset, tadi seseorang mengatakan saya bisa melakukan sesuatu yang baru. Jika ada tantangan baru, saya akan mempelajarinya. Nanti kalau memang ternyata saya gagal di percobaan pertama, orang-orang yang growth mindset ini akan mengatakan, kelihatannya saya harus belajar nih. Apa ya yang saya harus tingkatkan sehingga besok ketika saya mencoba untuk yang kedua kalinya, saya akan lebih sukses lagi. Jadi bukan mengatakan saya gagal, tapi kalau orang-orang dengan fixed mindset, dia akan mengatakan tuh kan gagal. Udah saya bilang saya nggak mampu, ini orang-orang maksa ya gitu ya. Saya ini memang nggak punya bakatnya. Kalau udah nggak punya bakat, ya jangan dicoba dan jangan mendorong saya, jangan memaksa saya untuk coba-coba sesuatu yang memang saya pasti tidak sanggup, tidak punya dan tidak berbakat. Nah, itu sebetulnya konsep sederhana dari growth mindset Mbak Riri, dan sebetulnya kita harus punya nih bagaimana caranya konsep berpikir kita bahwa ayo saya ingin menjadi orang yang selalu berkembang, selalu bertumbuh, selalu nanti mendapatkan hal-hal yang memang dahulu saya belum kuasai, besok saya pasti akan kuasai. Itu kurang lebih dalam bahasa sederhananya seorang yang memiliki pemikiran growth mindset. Tapi gimana caranya supaya orang bisa punya growth mindset dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pekerjaan? Karena kadang Bu ya, misalnya ada pekerjaan, aduh udah suntuk, udah mumet gitu Bu. Kadangnya kayaknya udah mau nyerah aja gitu, aduh gue udah capek nih. Nah gimana caranya supaya growth mindset itu ada selalu dalam setiap nafas kita, dalam setiap pekerjaan kita, untuk itu bisa selalu bertumbuh dalam kehidupan kita Bu Indri? Terima kasih banyak Mbak Riri, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kita sudah tahu growth mindset, sering dengar dan rasanya saya mau dong punya growth mindset ya. Nah kita melihat kalau begitu ada yang disebut dengan siklus happiness atau siklus produktivitas. Ini sebuah siklus yang sederhana. Ketika kita mau memiliki growth mindset,
awal mindset yang kita perlu miliki adalah, ini sederhana, yaitu bersyukur dulu bahwa INPP, organisasi manapun yang mempekerjakan kita, itu mempercayakan kepada kita bahwa kita ini ada di dalam organisasi tersebut. Oke. Jadi sesuatu yang menjadi alasan organisasi memilih kita, itu harus kita syukuri. Jangan pernah mengeluh ya, aduh capek kerjanya, aduh kerja seperti ini tuh berat gitu. Ingat, banyak sekali teman-teman di luar yang mencari pekerjaan dan belum dapat kesempatan. Kita sudah ada di dalam satu organisasi dan kita harus bersyukur karena organisasi memilih kita. Ya, dibandingkan dengan memilih banyak sekali kandidat-kandidat lain di luar. Oke. Jadi ketika kita bersyukur, kita punya semangat nih Mbak Riri. Bersyukur, semangat, dan kemudian kita lihat peran kita. Oh, peran saya apa ya? Dari peran kita sebagai cleaning service, ya, dari peran kita sebagai misalnya anggota ataupun departemen finance, dari peran kita ada misalnya di procurement, dari peran kita ada misalnya di analis, atau kita misalnya menjadi purchaser, apapun yang kita miliki, kita harus memiliki sebetulnya positive outlook bahwa peran kita ini adalah penting. Jadi kalau kita merasa peran kita penting, saya sebagai seorang cleaning service nih, Mbak Riri, saya merasa kalau saya membuat toilet ini bersih, Mbak Riri dan teman-teman yang bekerja, yang lelah bekerja, kalau datang ke toilet saya pasti akan lebih happy. Nggak nambah capek, nggak nambah lesu, karena toilet saya akan membuat Mbak Riri menjadi lebih seger. Dan mungkin Mbak Riri bisa bedakan toilet hasil ya dari apa yang saya kerjakan dengan toilet yang lain. Saya ingin menjadi the best cleaning service, sehingga peran saya menjadi semakin kritikal, semakin penting. Kalau saya sebagai misalnya purchaser, saya ingin membuat satu pembelian yang betul-betul berkualitas untuk rekan-rekan saya, sehingga hasil dari apa yang saya purchase itu menjadi bermanfaat, menjadi output yang berkualitas. Sehingga apa yang saya hasilkan, karena saya merasa diri saya memang memiliki peran yang penting, akhirnya saya mengatakan bahwa peran penting ini harus dijaga nih. Harus dibuat sebagai satu amanah gitu kalau saya katakan ya Mbak Riri. Ketika peran penting berarti banyak orang lain yang membutuhkan output kerja saya. Sehingga saya ingin memberikan sesuatu yang lebih daripada saya melihat apa yang ada di dalam diri saya. Oke. Sehingga ayo saya memberikan output yang terbaik. Untuk bisa memberikan output yang terbaik, pasti saya harus terus belajar. Karena saya ingin tahu dong bagaimana saya bisa memberikan output yang terbaik. Sehingga give our best ya. Kalau saya ingat dari Bu Amelia di dalam podcast sebelumnya, Bu Amel mengatakan, ayo you have to be the best versions of yourself. Improving every day. Nah, saya akan terus melakukan hal tersebut karena bagi saya ingin memberikan output terbaik bagi teman-teman saya. Nah, Mbak Riri, ketika kita melihat hasil kerja kita ternyata disukai oleh rekan-rekan kita, dipuji oleh atasan kita, bahkan customer mungkin mengatakan bahwa aduh aku senang sekali dengan pekerjaannya yang namanya Riri ya. Mbak Riri bisa bayangkan, kita akan merasa bangga sekali. Ketika ada perasaan bangga, kita ingin memberikan yang lebih baik lagi. Karena manusia itu punya rasa ingin dipuji terus-menerus, ingin diapresiasi. Dari diapresiasi kita punya semangat nih, aku besok mau dipuji lagi ah. Untuk bisa dipuji lagi berarti aku harus memberikan yang terbaik. Untuk bisa memberikan yang terbaik berarti aku harus belajar lagi. Untuk bisa belajar lagi, ayo apa sih yang harus saya berikan dan harus saya pelajari. Jadi akhirnya tumbuh growth mindset. Ini yang disebut dengan siklus produktivitas. Awalnya adalah kita bersyukur dengan pekerjaan kita, lalu kita merasa peran kita di organisasi penting, apapun jabatannya. Ketiga, dengan kita merasa peran kita penting, kita pasti dibutuhkan dan kita ingin memberikan output yang terbaik. Lalu keempat, ketika kita memberikan output terbaik, kita kemudian mendapatkan apresiasi. Apresiasi membuat kita bangga, bangga membuat kita ingin mengulang kesuksesan dan kita akhirnya ingin belajar supaya kita lebih sukses dan terus diapresiasi. Ini yang saya sebut dengan siklus produktivitas dan itu bisa menumbuhkan growth mindset Mbak Riri. Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi nih bagi para Paradiser dan para Paradise People Mbak Riri. Tapi Bu Indri, misalnya nih, kita udah mencoba untuk seperti itu.
Tapi ada satu momen yang mungkin nggak sih malah membuat orang yang sedang mencoba untuk menjadi orang yang punya growth mindset itu jadi apa ya Bu, kepedean gitu. Lalu kadang kan kita kalau kebanyakan dipuji malah kadang jadi suka lupa apa yang harus kita lakukan. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu di tengah proses kita mau jadi orang yang punya growth mindset, gimana Bu Indri? Mbak Rini ini dari tadi memberikan pertanyaan yang menarik terus ya, dan memang ini terjadi di realitas. Jadi supaya kita tetap memiliki growth mindset dan mau terus belajar, kita harus memberikan pertanyaan yang seimbang kepada rekan-rekan ataupun kita sebutnya stakeholders. Stakeholders itu adalah orang yang menerima output kerja kita. Jadi seringkali kita perlu bertanya, Mbak Riri, ketika kemarin saya kasih report, terima kasih Mbak Riri sudah kasih apresiasi, katanya report saya rapi, lalu kemudian terstruktur dan on time. Mbak Riri, di luar yang kemarin saya berikan, adakah sebetulnya harapan-harapan lain dari Mbak Riri untuk report saya? Silakan loh Mbak, mungkin ada perkembangan dari direksi yang menuntut report ini perlu dimodifikasi atau perlu ditingkatkan. Saya siap loh untuk menerima pembaharuan ataupun harapan-harapan tersebut Mbak Riri. Sehingga kalau ada yang perlu saya tingkatkan, boleh loh Mbak Riri kasih input ke saya ya. Nah, ini bentuk di mana itu juga adalah sebetulnya adalah implementasi dari growth mindset. Jadi jangan terus kemudian kita terlena, oh yang ini sudah muji saya, yang ini sudah apresiasi. Bapak ini selalu memuji saya di depan umum, berarti saya sudah oke. Ini kalau sudah ada pernyataan, saya sudah oke, berarti dia sudah mengambil konsep fixed mindset lagi. Karena orang-orang yang terlena dengan apresiasi dan mengatakan, saya sudah cukup. Disinilah bentuk saya yang terbaik, the best version adalah hari ini yang kemudian kita akan terjebak dengan fixed mindset. Oleh karena itu saya senang sekali dengan Ibu Amelia mengatakan besok harus inovasi lagi, besok harus kreatif lagi. Dan Ibu Amel mengatakan learning adalah sebuah perjalanan. Jadi harus terus bertanya. Bertanyanya tidak perlu terlalu frontal mengatakan siapa yang tidak suka dengan saya, tetapi bertanyalah dengan positif. Bapak Ibu, apakah ada hal lain yang perlu saya tingkatkan? Kalau ada orang yang mengkritik, oh terima kasih, berarti ini ya yang perlu saya improve ya. Jadi ada orang memang dengan cara kritiknya mungkin kritik yang lebih terbuka, ada kritik dengan kalimat-kalimat yang mungkin lebih halus dan sopan. Tidak apa-apa, tidak masalah bagi orang-orang yang memiliki growth mindset. Orang-orang itu akan menyaring ya sebetulnya apa substansi dari kritik ataupun masukan yang diterima. Ya kita kan belum bisa mengatakan, aduh Pak jangan memberikan kritik kayak gitu Pak, ini kok kayaknya nggak enak nih hati gitu ya. Tapi kalau kita merespons dengan positif, orang-orang yang mengkritik tadi secara terbuka dan mungkin agak frontal, mereka akan merubah kalimatnya. Mereka akan melihat bahwa ternyata setelah saya memberikan kritik, responsnya positif ya. Dan mereka terbuka sekali dan mereka eager ya untuk memperbaiki dan meningkatkan dirinya. Biasanya kemudian para pemberi kritik ini menjadi lebih positif dan lebih konstruktif. Jadi mereka mulai mengatur kalimatnya ya untuk bisa memberikan substansi yang sebetulnya lebih penting daripada mereka menyampaikannya dengan cara yang mungkin terlalu frontal atau terlalu terbuka. Jadi jangan khawatir, mungkin ada para paradiser dan paradise people yang mengatakan aku nggak mau terima kritik tuh dari bapak itu, dari ibu itu gitu ya. Mereka kalau ngomong waduh kayaknya ini kuping nggak enak gitu ya. Kita saring ya karena bagi kita adalah saya ingin mendengar sebetulnya konten, substansi yang paling inti dari masukan tersebut. Itu Mbak Riri, mudah-mudahan kita jangan cepat menyerah ya. Kalau ada kritik ataupun ada masukan-masukan yang membuat kita, waduh ternyata saya nggak sekeren itu misalnya gitu ya. Seperti itu kurang lebih Mbak Riri. Jangan baper ya, jangan baper karena kita tidak bisa mengatur ya orang lain bagaimana memberikan masukan dan kritik kepada kita. Kita yang mengatur emosi kita, kita yang mengatur respons kita, dan kita yang saya sebut dengan menavigasi interaksi tersebut menjadi lebih konstruktif. Jadi kita yang melead ya, memimpin interaksi sehingga akhirnya mereka menjadi lebih positif ketika menyampaikan masukannya. Itu Mbak Riri. Jadi Bu Indri kalau aku bisa rangkum nih supaya kita bisa punya jiwa yang atau punya growth mindset dalam diri kita nggak boleh baper ya, Ya. berarti tadi Bu. Ya. Nggak boleh anti kritik berarti. Iya. Harus improve, setiap hari improve itu jadi nafas Ya. buat kehidupan kita. Ya. Dan berarti dari semua itu kita harus bisa adaptasi juga dalam setiap kondisi, suasana ataupun situasi. Mau lagi nggak mood di rumah, ya kalau di kantor berarti kita harus adaptasi dengan suasana di kantor. Ya. Nah, gimana caranya supaya
Karena kan kita nggak bisa menentukan di hari-hari kita bekerja itu ada kondisi apa di sekitar kita yang mungkin aja bisa bikin kita lemas, bikin kita nggak mood. Jadi apa sih yang perlu kita punya dan kita lakukan untuk adaptasi itu, Bu Indri? Ya, Mbak Riri, ini kayaknya mencerminkan pertanyaan-pertanyaan dari para paradiser pastinya ya. Di rumah juga banyak problem, lalu bagaimana kita di tempat kerja tetap bisa punya semangat ya dan kemudian belajar, kemudian improve. Nah, ini yang sebetulnya juga perlu kita miliki bahwa self discipline itu penting. Saya teringat Pak Agus Sulistyo juga mengatakan self discipline dan komitmen. Jadi kita memang ketika bekerja itu memiliki kemampuan untuk mengatur diri. Apa yang diatur? Emosi kita. Lalu mengatur bagaimana cara kita itu menggunakan waktu seproduktif mungkin. Time management kita bagaimana? Apalagi sekarang di INPP, di Cornerstone, di organisasi manapun, WFH, WFO. Tetapi ada banyak sebetulnya isu ketika seorang pegawai diminta untuk bekerja di rumah. Apakah mereka produktif? Nah ini nanti ketika kita memiliki banyak sekali hal-hal baru dalam situasi kerja, kita tetap harus memiliki self leadership yang baik. Pasti ada problem di rumah, pasti ada tantangan secara pribadi, tetapi bagaimana kita memiliki kedisiplinan. Kemudian komitmen, saya nih pokoknya mau mencapai tujuan itu karena sudah janji ya kepada atasan saya, janji kepada rekan kerja saya. Kita harus terus mengikuti sebetulnya apa yang menjadi tujuan kita dan kemudian kita mengatur diri kita dengan baik. Itu yang akan membuat kita sebetulnya bebas ya. Apakah itu nanti bisa melihat, oh ya ada tantangan di rumah, oh ya ini mungkin ada beberapa hal yang mengganggu konsentrasi, tapi dengan self disiplin kita nanti bisa memberikan yang tetap terbaik kepada perusahaan kita. Kedua, Mbak Riri, yang juga saya ingin tekankan adalah nanti bukan hanya tantangan kita di rumah, tantangan ada dari organisasi. Ada yang kita sebut dengan VUCA, ini yang disebut dengan era disrupsi. Sesuatu yang terjadi di organisasi itu tidak ada yang konstan, tidak ada yang stabil, tidak ada yang terus tenang. Oke. Selalu ada hal-hal yang volatile. Tidak stabil. Artinya apakah yang diharapkan kemarin itu bisa menjadi harapan hari ini dari customer sangat tidak stabil, volatile, naik turun. Ada juga yang disebut dengan uncertainty. Apa yang menjadi tren properti, apa yang menjadi tren mall, beach walk kemarin menjadi yang terhebat. Apakah besok kita bisa menjamin bahwa beach walk tidak ada kompetitornya? Wah, belum pasti. Uncertainty. Lalu complexity. Sekarang ini kita mungkin berhadapan dengan multiple principal, multiple stakeholders, tapi mungkin INPP nanti akan bekerja sama dengan begitu banyak bisnis partner dari lokal, bisnis partner dari luar negeri. Ada yang memiliki peraturan yang berbeda-beda sehingga pekerjaan kita menjadi lebih kompleks, complexity, VUCA. Lalu yang A adalah ambiguity. Jadi sesuatu yang sifatnya kita belum bisa tangkap nih. Apakah ini sesuatu yang positif atau negatif nih? Politik ya di Indonesia. Apakah ini akan menguntungkan INPP ataukah ini akan merugikan? Wah, kadang-kadang samar-samar. Sehingga ini menjadi sebetulnya tantangan yang akan nanti turun kepada para paradiser. Bukan hanya kepada para BOD, bukan hanya kepada para founder, ya, bukan hanya kepada para manajemen. Semua akan dituntut untuk bisa beradaptasi dengan VUCA. Jangan lupa Mbak Riri, kita sekarang sudah era digitalisasi dan kemudian nanti INPP seluruh subsidiary akan mengatakan bahwa wow, ada pekerjaan nih yang kayaknya sudah tidak perlu lagi pakai manusia. Jadi bisa dikerjakan oleh mesin. Waduh Bu, boleh nggak ditahan mesinnya? Nggak bisa, karena itu adalah tuntutan customer. Customer ingin lebih cepat, ingin lebih nyaman, maka kita pun harus menyediakan tadi mesin-mesin yang bisa menggantikan proses yang tadinya dilakukan oleh para paradiser. Sehingga memang dari riset dikatakan bahwa akan ada separuh dari profesi-profesi yang dulu sudah ada, itu nanti 2025 profesi itu akan tergantikan oleh mesin. Nah ini dia rasa kita bahwa rasanya ini kayaknya kita harus adaptif ya. Pak, Bu, apa saya kemudian nggak perlu kerja lagi di INPP? Enggak, ya. Yang penting kita punya peran baru.
peran baru itulah yang nanti akan menjadi sebetulnya dorongan kita untuk tetap adaptif dan memiliki growth mindset itu. Ayo, apa peran-peran yang memang tidak tergantikan oleh mesin? Kita harus kemudian menjadikan itu sebagai profesi ataupun memang peran-peran yang nanti menjadi peran kita di masa mendatang. Lagi-lagi butuh ya adaptif, butuh growth mindset lagi Mbak Riri. Berarti kalau 2025 ada pekerjaan yang bisa tergantikan bentar lagi ya Bu ya? Itu 3 tahun lagi. Betul sekali Mbak Riri. Berarti apakah para pekerja ini, Paradiser dan juga Paradise People ini harus mungkin menambah soft skill untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa tergantikan oleh digitalisasi ataupun oleh robot-robot yang akan hadir di masa mendatang ini? Betul banget nih Mbak Riri. Jadi 2025 ini kita harus siap-siap. Apa sih sebetulnya peran-peran dan keterampilan soft skills yang akan dibutuhkan. Dan ini tidak tergantikan oleh robot. Jadi yang akan kita nanti memang perlu tingkatkan Mbak Riri adalah pertama, dengan tadi saya jelaskan ada VUCA, lalu kemudian ada disrupsi, maka situasi akan terus dinamis. Dan dari situlah kita akan bisa melihat apakah hari ini saya harus belajar hal baru. Jadi kemampuan belajar dengan cepat itu menjadi tuntutan soft skill yang nomor 1. Kemudian mereka juga harus bisa melihat bahwa kalau hari ini tidak bisa dilakukan lagi, bahwa saya akan mengganti dengan proses kerja yang lain yang mungkin lebih baik. Maka kedua, being agile. Jadi tidak memiliki satu proses kerja tetapi dia fleksibel. Dia mau mencoba, dia agile. Gagal gak apa-apa, coba lagi yang lain. Jadi dia harus melakukan satu skill yang disebut dengan lincah gitu ya. Jadi agile itu saya nggak kesini, saya akan coba cara yang lain. Jadi agile dan kemudian belajar dengan cepat. Dan kemudian ini Mbak Riri, karena disrupsi pasti banyak problem. Ada problem dan kita tidak menyerah, tapi kita ada satu soft skills nih yang pastinya di 2025 ini penting banget, yaitu problem solving yang sifatnya kompleks. Jadi ayo kita memang mungkin kemarin kayaknya kok situasi damai gitu ya, tentram, apalagi kalau sudah pernah bekerja dari 20 tahun yang lalu ya, rasanya perubahan itu ombaknya nggak besar. Besok di 2025 nih ombaknya akan besar sekali. Sehingga ketika ada ombak, maka kita harus melihat saya harus mempunyai problem solving skills. 3 itu Mbak Riri. Lalu kedua yang elemen terbesar lagi adalah besok kita tidak bekerja sendirian. Kita banyak sekali akan bekerja dengan banyak multiple stakeholders. Kenapa? Tadi misalnya dengan eksternal, dengan internal, lintas departemen, lintas subsidiary. Jadi anak usaha mungkin harus diminta untuk saling bersinergi. Maka ini ada satu keterampilan yang akan semakin penting dan ini tidak dimiliki oleh robot, yaitu emotional intelligence. Jadi bagaimana menjaga emosi kita. Karena kan kita bersama-sama dengan sekumpulan rekan-rekan. Maunya macam-macam. Tujuannya sama, tapi gayanya beda-beda. Yang sini pengennya gaya A, yang ini pengennya gaya B. Kita punya gaya C. Rasanya kita greget banget pengen ngomong bahwa ini loh cara yang paling betul. Gaya aku ini gitu ya. Tapi menyampaikannya bagaimana? Mau pakai ngotot, mau pakai marah-marah. Yang ada besok kita ditinggalkan oleh teman-teman. Dan saya bilang saya mau kerja sendiri aja. Nggak ada yang nanti bekerja sendiri. Karena tuntutannya adalah sebetulnya sinergi untuk kita bisa mencapai satu bigger objective. Jadi kolaboratif mindset itu akan penting sekali. Bagaimana kita bisa memiliki emotional intelligence yang baik untuk bisa menjaga hubungan. Jadi bukan soal kepintaran, tapi menjaga hubungan kita dengan rekan-rekan ataupun di eksternal. Lalu ketiga, kita harus punya sense of entrepreneurship. Jadi bukan hanya para founder, bukan hanya para BOD. Karena nanti bisnis model akan terus berubah. Oh, ini rupanya sekarang sudah ada tantangan baru nih. Kompetitor pakai bisnis model yang ini. Bagaimana nih bisnis model kita? Perlu dirubah nggak? Perlu. Kalau gitu bagaimana cara merubahnya? Betul ada ide-ide dari para manajemen. Tetapi nanti yang menjalankan, yang memodifikasi, lalu kemudian yang nanti bisa menyampaikan ke customer adalah kita sebagai Paradiser. Jadi kita pun juga harus jeli. Apakah ini bisa memberikan win-win untuk customer, untuk Paradise. Jadi ini yang kita sebut dengan entrepreneurship-nya harus tinggi. Jadi kita pun harus bisa meniru nih jejak-jejak dan apa sih yang dilakukan oleh para founder dan para manajemen. Itu kita pelajari sedikit demi sedikit ya. Jadi jangan lagi-lagi jangan mengatakan kita kan bukan bos. Ya masa iya kita bukan bos bisa mikir kayak mereka. Lagi-lagi fix mindset nih Mbak Riri. Dan yang terakhir
Mbak Riri, saya juga ingin menekankan kepada para paradiser, ini kemampuan digital kita memang harus semakin bertambah ya. Besok kita punya nanti alat-alat ataupun teknologi baru yang diperkenalkan oleh para tim IT di INPP. Lalu kita bilang, Pak, ini 15 tahun kita di sini rasanya pakai ini udah oke deh. Yang penting kita telepon-teleponan, yang penting kita WA-WA-an, rasanya sudah oke. Oh, ini ada sistem terbaru. Karena apa? Karena mungkin kita memang perlu melakukan banyak proses ataupun pengambilan keputusan yang lebih cepat. Project manajemennya harus lebih cepat. Konstruksi tidak boleh lambat karena mengejar opportunity di market. Sehingga dari situlah akan terlihat teknologi apa yang perlu di-apply atau diadopsi oleh para paradiser. 4 ya, jadi Mbak Riri, ke-1 kita harus memiliki problem solving skills, lalu belajar yang cepat, agile, itu adalah satu kumpulan. Lalu kedua, kita harus punya collaborative thinking, emotional intelligence yang baik. Ketiga, self leadership, memahami diri kita dan mendisiplinkan diri kita. Kemudian kita menjaga motivasi, jangan mudah menyerah karena nanti itu akan semakin sulit, semakin kompleks. Dan terakhir, kemampuan kita mengadopsi teknologi digital. Itu syarat untuk kita nanti tetap menjadi rekan-rekan yang memang berkontribusi terhadap INPP. Oke, itu semua sudah bagus. Jadi kalau melihat kata growth, Bu, mungkin umpamanya seperti tanaman. Bibitnya udah bagus, tumbuhnya baik, dipupuk setiap hari, disiram. Tapi kalau tanahnya jelek, ya tumbuhnya juga tidak baik. Aku umpamain ini berarti tanah ini adalah perusahaannya. Ya. Kalau perusahaannya ternyata tidak bisa mendukung karyawannya untuk punya growth mindset, akan sama saja. Ya. Untuk korporasi, untuk perusahaan, harus seperti apa sih Bu supaya bisa menjadi wadah yang baik untuk para karyawannya yang sudah punya semangat nih untuk punya growth mindset? Ya. Dari tadi kita sudah berbicara bahwa ini semuanya perlu dimiliki oleh para paradiser ya, Mbak Riri ya. Lalu tadi analoginya bagus banget nih. Bibitnya sudah bagus, terus mereka kayaknya wah ini mau tumbuh nih bibitnya. Ya. Tinggal berarti kita melihat tanahnya ini apakah tanah yang juga membuat bibit ini bisa subur gitu ya. Dan saya setuju tanah ini adalah INPP-nya. Jadi apa sih syarat dari organisasi sehingga bibit tadi menjadi subur? Nomor 1, organisasi perlu menciptakan satu lingkungan yang kita sebut dengan psychological safe. Jadi sebuah lingkungan yang aman untuk supaya para pegawai itu mau menyampaikan idenya, mau menyampaikan usulannya. Tidak ada rasa bahwa usulan saya ini tidak akan dianggap sebagai usulan yang bagus. Tidak ada yang merasa bahwa ini akan menjadi usulan yang ditolak ya karena mungkin usulannya nggak bagus gitu ya atau tidak menarik ya. Jadi kami sebagai paradiser ini merasa bahwa wah apapun yang kita sampaikan rupanya ditampung dan kemudian difasilitasi oleh manajemen. Ini yang kita sebut dengan psychological safe. Lingkungan aman ini yang akan menjadi tanah subur bagi para bibit-bibit tadi. Kedua, banyak sekali sekarang ini penelitian mengatakan bahwa talent, apalagi zaman nanti millennials dan Gen Z, mengatakan bahwa saya hanya akan bergabung dengan organisasi yang punya komitmen untuk bisa mengembangkan kompetensi saya. Jadi untuk bisa para paradiser ini nanti menjadi lebih kompeten, kapabilitasnya meningkat, mereka juga berharap INPP ini menyediakan soft skills yang memang nanti itu akan menjadi tuntutan bagi para paradiser. Apa caranya atau bagaimana mekanisme untuk memberikan pelatihan ini? Dilihat apa sebetulnya yang menjadi gap dari setiap individu. Ada beberapa organisasi yang menyediakan sebuah sistem untuk bisa sebagai sarana untuk berkomunikasi antara para leader dengan tim membernya. Disitulah kemudian para leader bisa mendiskusikan, oh ternyata Mbak Riri ini sudah bagus di kompetensi problem solving. Lalu Mbak Riri akan kita lihat bagaimana caranya bisa memiliki emotional intelligence yang baik. Nah ini yang kemudian nanti akan dijadikan sebagai kita sebutnya learning pathway untuk Mbak Riri, untuk seluruh paradiser. Sehingga nanti satu hari terus Mbak Riri dan seluruh paradiser ini misalnya akan menjadi seorang yang lebih kompeten lagi. Artinya tanah ini menjadi tanah yang subur untuk mereka berkembang dan menambah kompetensinya. Ini Mbak Riri jadi ada 3 syarat, yaitu pertama memberikan satu lingkungan yang psychological safe. Kedua, memberikan sebetulnya sarana
untuk mereka belajar soft skill yang dibutuhkan, yang nanti menjadi tuntutan di masa mendatang. Jadi bagaimana sebetulnya pelatihan itu direncanakan, terstruktur, kemudian dibuat jenjangnya, sehingga nanti menjadi sebuah learning pathway yang tersistematis dan komprehensif bagi para pegawainya. Jadi mereka tahu bahwa untuk bisa mencapai satu posisi tertentu, ini saya harus nih mendapatkan pelatihan yang sifatnya technical, soft skill, leadership, sehingga ketika dia mendapat satu jabatan tertentu, dia sudah merasa confident, dia merasa kompeten, karena ada proses pembelajaran yang memang direncanakan, disediakan oleh Paradise ataupun oleh perusahaannya. Ketiga, ada diskusi yang terus-menerus, continuous antara para leader dengan para tim membernya, sehingga para leader tahu apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi member ataupun timnya di dalam unit kerjanya. Itu yang menjadi syarat dari organisasi untuk bisa menciptakan growth mindset dalam sisi manusia di dalam perusahaan. Berarti menurut Bu Indri, INPP ini sudah memberikan stimulus-stimulus yang baik Bu untuk para Paradiser untuk bisa berkembang menjadi atau memiliki growth mindset? Ini saya ambil ataupun saya berikan jawabannya dari hasil observasi saya ya Mbak Riri. Kebetulan saya mendapatkan kepercayaan dari beberapa subsidiary di INPP untuk bisa diskusi langsung dengan para direksi, lalu direksi juga bersama-sama dengan para timnya, baik ini di onsite maupun di kantor pusat. Yang saya perhatikan suasana diskusinya memang suasana diskusi yang nyaman. Sehingga ketika kita rasanya nyaman, inovasinya menjadi mudah timbul ataupun mudah disampaikan. Ya, tidak ada rasa bahwa saya kalau nanti menyampaikan ini kepada direksi, apakah nanti mereka mengatakan ini bodoh ataukah ini sudah pernah dilakukan, kenapa ini dilakukan. Rasanya kalau saya lihat dari suasana yang memang saya observasi, itu tidak ada sama sekali. Ada satu ide biasanya lalu ditimpali oleh ide lainnya. Kemudian saya mengobservasi manajemen, direksi, itu melihat itu sebagai sesuatu yang sifatnya interaktif. Ya, jadi bukan one way ataupun bukan top down saja. Bottom up-nya sangat terlihat, artinya dari bawah, dari rekan-rekan, kemudian memberikan usulan kepada para direksi. Jadi itu yang saya perhatikan memang menjadi kultur, dan ini rasanya bisa ditularkan ya kepada subsidiary lainnya dan menjadi best practice kalau memang ada beberapa perusahaan lainnya yang ingin meniru kultur-kultur tersebut. Karena bisa jadi kultur ini adalah kultur satu ataupun dua dari para leader, tapi nanti bisa dijadikan sebagai kultur yang sifatnya kolektif ataupun standar di INPP. Itu sih Mbak Riri yang saya amati dari diskusi-diskusi antara manajemen dan timnya. Seperti itu Mbak. Jadi bahwa keberhasilan growth mindset ini tidak hanya punya karyawan, tapi juga leader dan tentunya perusahaan yang menaunginya. Ya, betul sekali. Jadi para manajemen bertanggung jawab untuk bisa menciptakan sebuah kultur yang aman. Aman itu artinya bagi kita ini tidak ada satu rasa bahwa kita akan dikatakan sebagai orang yang bodoh misalnya Mbak Riri. Orang yang tidak memiliki ide yang baik ataupun saya tidak memiliki kontribusi gitu ya. Tapi saya melihat memang manajemen memberikan satu kebebasan bagi kita untuk bisa menyampaikan ide apapun dan nanti kemudian disaring gitu ya Mbak Riri ya, disaring dengan cara mereka melakukan satu challenge ya. Kenapa kita harus lakukan ini? Kenapa nggak lakukan itu? Apa yang lebih baik lagi di luar ya? Jadi ditantang untuk terus berpikir namun dilakukan dengan suasana yang sangat menyenangkan gitu. Oke, Bu Indri terima kasih banyak. Tentunya semoga bisa menjadi motivasi untuk Paradiser dan juga Paradise People yang menyaksikan podcast Growth Mindset saat ini. Terima kasih banyak Mbak Riri untuk diskusinya dan saya yakin dengan proses terus belajar dari episode 1 sampai episode hari ini tentunya inilah yang akan membuat rekan-rekan Paradiser melihat bahwa ini loh kesempatan untuk saya berkontribusi lagi lebih baik lagi kepada INPP setelah melihat visi dari para manajemen lalu melihat apa yang perlu kita lakukan dan nanti akan menjadi sebetulnya kontribusi yang lebih baik lagi di masa mendatang. Terima kasih banyak Mbak Riri untuk waktunya. Semangat bertumbuh, selamat bertumbuh Yes, berarti. terima kasih juga. Terima kasih Bu Indri.
Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Sudah banyak sekali perbincangan seru yang kita lakukan dengan Ibu Indri Musmar, Founder and Managing Director dari Learning Resources and Consulting. Dan tentunya banyak sekali informasi dan juga tips-tips insightful untuk Anda, Paradise People dan juga Paradiser, seputar penting dan juga manfaatnya memiliki growth mindset untuk individu ataupun untuk korporasi. Lalu juga bagaimana proses soft skill penunjang untuk mencapai growth mindset, stimulus yang diberikan INPP agar para individu dapat memiliki mindset yang tepat dan terutama untuk menghadapi semua tantangan dalam perkembangan zaman, tantangan di era digitalisasi yang harus kita siapkan bersama-sama mulai saat ini. Kita akan bertemu lagi di perbincangan lain di Paradise Indonesia Talks. Tentunya topiknya tidak akan kalah seru dari topik kali ini. Bersama dengan tokoh-tokoh inspiratif lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Indri sudah berbagi tips kali ini untuk para Paradiser dan juga Paradise People. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan Paradise Indonesia Talks kali ini, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Sampai jumpa di perbincangan seru lainnya di Paradise Indonesia Talks, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Saya Paskali Siswari undur diri, sampai jumpa.